perkenalkan, nama saya Intan Wiru dari kelas 11-1. Di sesi kali ini saya memilih mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi. Di sesi kali ini saya akan menyampaikan tentang penyebab Indonesia memiliki banyak rempah-rempah, dan saya juga akan membahas tentang potensi yang dimiliki oleh Indonesia dan bagaimana cara kita mengembangkan potensi tersebut sehingga mendapat keuntungan. Pada masa penjajahan, bangsa Barat dan Eropa datang ke Indonesia dalam perjalanannya menjelajahi samudra, dan bangsa lainnya seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda. Mereka datang dengan tujuan untuk mencari rempah-rempah. Namun mereka juga memiliki motivasi seperti bangsa Eropa, yaitu untuk mencari 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Namun yang menjadi tujuan utamanya adalah rempah-rempah. Kedatangan mereka berambisi untuk berburu dan menguasai rempah-rempah dengan menjajah Indonesia. Saat itu, rempah-rempah menjadi komoditas dengan nilai jual tinggi atau mahal. Sekitar tahun 1390, setiap tahunnya cengkeh masuk ke Eropa mencapai sekitar 1,5 metrik ton. Bangsa Eropa yang pertama datang ke Indonesia yaitu Portugis, kemudian Spanyol, dan Belanda yang datang ke Indonesia sebagai pedagang. Bahkan Belanda kemudian membentuk VOC, Persekutuan Dagang Belanda, yang kemudian menguasai Indonesia dalam waktu yang cukup lama. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki rempah-rempah terbanyak. Nah, yang menyebabkan sehingga Indonesia memiliki rempah-rempah yang banyak adalah karena posisinya yang strategis dan potensi sumber daya alamnya. Indonesia memiliki iklim tropis yang memudahkan berbagai macam tumbuhan, termasuk tumbuhan rempah untuk tumbuh dengan subur. Indonesia juga memiliki posisi atau lokasi yang strategis. Secara geologis, Indonesia terletak pada pertemuan lempeng Eurasia, Pasifik, dan Hindia, sehingga mempunyai kekayaan berupa bahan tambang. Selain itu, Indonesia juga memiliki beberapa potensi lainnya, seperti posisi yang strategis dan potensi sumber daya alamnya yang menyangkut tentang pertambangan, kelautan, dan pariwisatanya. Dan yang paling terkenal dari semua itu adalah bagian pariwisata. Potensi pariwisata Indonesia adalah karakteristik Indonesia, yakni negara kepulauan yang memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, seperti kekayaan alam, keberagaman budaya, suku, dan keragaman jenis makanan, serta kerajinan tangan. Nah, potensi pariwisata tersebut bisa dikembangkan dan menjadi keuntungan ekonomi. Karena pengaruh sektor pariwisata yang dapat meningkatkan pendapatan devisa, menciptakan lapangan kerja, merangsang pertumbuhan industri pariwisata. Oleh karena itu, dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Dengan memanfaatkan potensi pariwisata yang ada, maka kita bisa membangun usaha yang berkaitan dengan pariwisata, yaitu usaha dalam bidang pengelola jasa dan penginapan seperti hotel. Hotel memerlukan wisatawan yang mengunjungi objek wisata sebagai calon tamu yang menginap dan memberi pendapatan pada hotel. Indonesia memiliki banyak wisata alam yang terkenal dan banyak dikunjungi, sehingga hotel akan sangat diperlukan untuk wisatawan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk mengembangkan sektor pariwisata dan menjadikannya sebagai salah satu sumber devisa utama dan pendorong pertumbuhan bisnis hotel. Nah, berbicara mengenai hotel, hotel ini bergerak di bidang jasa, atau lebih tepatnya dalam jasa akomodasi. Jasa akomodasi adalah sebuah jasa penginapan yang menyediakan layanan makanan dan minuman. Selain itu, hotel dikelola oleh badan usaha milik swasta. Ya, badan usaha milik swasta atau BUMS. Pada dasarnya adalah sebuah jenis badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan dari BUMS sendiri yaitu mendapatkan keuntungan secara optimal dalam hal pengembangan usaha serta modalnya dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Akhir dari materi ini kita telah mengetahui
bahwa dengan potensi pariwisata yang dimiliki oleh Indonesia, ternyata bisa kita kembangkan dan menjadi keuntungan bagi ekonomi negara. Dan kita juga telah mengetahui penyebab Indonesia memiliki rempah-rempah yang banyak karena posisinya yang strategis. Sebagai penutup dari SLC saya kali ini, saya ingin menyampaikan satu ayat yang terambil dari Roma pasal 11 ayatnya yang 36 yang berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebagai murid Kristus yang sejati, kita harus memanfaatkan apa yang telah Allah ciptakan dan berikan bagi kita, dan membuatnya berguna bagi hidup kita dan bagi kemuliaan Allah.